Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih dalam rangkaian itu pelaksanaan investigasi berkaitan dengan kasus persekusi eksekusi yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati. Sebagaimana yang sudah selama ini kami sampaikan kepada pihak yang terkait. Selanjutnya dari berbagai saluran, terutama saluran hukum, kita juga sudah sampaikan di kepolisian, juga sampaikan kepada para pihak bahwa mengikuti kebijakan yang tertentu, yaitu aparat sipil negara kan punya aturan, punya kebijakan di dalam hal administrasi pemerintahan, apalagi saudara IWW yang kami sebutkan itu adalah seorang PNS. Jadi dalam hal ini kita lihat seorang pengacara pun bisa kesandung permasalahan jika kasusnya tidak diselesaikan secara baik atau hanya digantung belakang. Selanjutnya dari berbagai arah ini kami menyampaikan beberapa petunjuk tambahan yang menuju kepada penyelesaian perkara. Kita melihat beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian masyarakat, yaitu berkaitan dengan kasus persekusi eksekusi yang diduga dilakukan oleh Bribka Bambang Permati, oknum anggota Polres Pati pada 11/11/2011 yang berkasnya menumpuk, yang sampai dengan hari ini kasus ini belum juga ada upaya penyelesaiannya. Kita lihat beberapa keterangan tentang dampak birokrasi. Yang dimaksud dampak birokrasi dengan hormat lagi sangat berkaitan dengan proses hukum dan proses perceraian yang menyangkut birokrasi. Kita lihat secara jelas dan mengikat bahwa saya sudah merasa didiskreditkan selama ini, bahwa saya sudah mendiskusikan secara matang baik secara bermediasi maupun secara tertulis terkait kasus ini yang sudah dimemorandumkan atau disampaikan, didiskusikan secara matang baik secara lisan, mediasi maupun secara tertulis, bahwa kasus ini kita sudah dimemokan di Inspektorat Pati, di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati terkait kejadian permasalahan. Kita sampai ke lintas sektor, desa, camat, koramil, mustipa, kepala desa, bahkan dinas, di mana saudara IWW ini bermasalah di bidang hukum, adat, pemerintahan, agama maupun peraturan. Maka dalam hal ini sebelum benar-benar ditangani dan dilakukan langkah-langkah lain, baik pembinaan maupun langkah-langkah peninjauan, dan dikoordinasikan dengan kepolisian. Perlu koordinasi karena bermuatan tertentu, bisa bermuatan sara, yaitu adanya dugaan Ibu Indah ikut aliran sesat, aliran LDII atau ISIS dan aliran sesat lainnya, PAIKEM, akibat seringnya pergaulan yang tidak menentu dan menggunakan jasa dukun untuk melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Maka kepada segenap keluarga saya hanya mohon pengertiannya bahwa selama ini saya memang diam dan mengendalikan diri dan menahan diri, tidak langsung menangkap mentah-mentah dari berbagai permasalahan ini, karena ini adalah permasalahan pelik berkaitan dengan orang lain dan kepentingan organisasi. Maka dari ini saya memiliki cara tersendiri, yaitu cara politis dan tata cara intelijen untuk menyelamatkan keluarga, rumah tangga saya, anak-anak saya, dan membiarkan arah-arah pikiran pihak ketiga untuk berjalan dulu. Mungkin semula niat saya ini akan saya ajak mediasi baik-baik, mau saya pondokkan di Tuan Soko Langu Bapak Mohid, dan proses itu gagal dilakukan karena
Bapak Muhid sendiri tidak mau menerima karena saya sudah meminta bantuan ke pihak, malah jadi masalah baru. Maka dari itu, daripada ini nanti berkembang dan menuju hal yang tidak diinginkan, untuk mewaspadai setiap pernyataan yang dilakukan Saudara Indah Widiawati yang mengandung unsur menghasut, sebelum melakukan pembinaan terlebih dahulu untuk melakukan tes kejiwaan kepada Saudara IWW untuk dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau rehabilitasi terkait ada dugaan kelainan mental, yaitu lesbian, hyperseks, Oedipus kompleks, maniak seks, hilang ingatan, depresi, manipulasi, histeria, dan kleptomania, dan kelainan psikologis lainnya. Dan BP4 tidak tergesa-gesa untuk membuat keputusan hukum terkait proses tersebut. Waktu itu sudah diperiksa. Beberapa keberatan pertimbangan yang harus saya sampaikan untuk dibawa ke meja, yaitu tentang dibawa lari oleh oknum polisi. Tentunya yang harus bertanggung jawab adalah oknum polisi yang membawa lari tersebut, karena yang membawa lari itu polisi dan oknum polisi. Itu saya kira hanya proses pembuktian yang berjalan, yaitu terkait rehabilitasi kerusakan moral mental yang diderita oleh Saudara Indah Widiawati. Jadi terlalu mendalami permainan watak. Selanjutnya ternyata yang saya duga yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa IWW malah kumpul kebo, ya, seolah-olah berumah tangga secara siri di bawah tangan dengan oknum polisi itu, dan gonta-ganti pasangan, bukan kumpul kebo dan ganti pasangan, pindah-pindah kos dan tempat-tempat berdomisil, dan mengikuti kasus lainnya untuk menghindari penyelidikan intelijen. Tapi saya tetap memutuskan untuk berkomunikasi dengan Polres Pati, baik Propam, Paminal maupun Reskrim terkait dengan rekayasa membawa lari saya itu tadi, dengan beberapa pengacara. Kita komunikasikan bahwa mengenai keadaan rumah tangga saya sebelum 2011 itu baik-baik saja. Saya kira tidak ada masalah, ya, mawaddah warahmah, bahagia. Saya tidak menduga kalau ada kejadian seperti itu, karena prinsip-prinsip gotong royong harus dibangun atau berbalik membantu saya. Jadi keadaan ini sebenarnya belum final, Pak, dan baru setengah proses dari penyelidikan pihak kepolisian. Maka dari itu, jika terbukti Saudara IWW itu melakukan pelanggaran serangkaian kasus ini dan itu, dan dapat dibuktikan, dan bukti adalah pengakuan maupun laporan masyarakat terkait tindakan asusila, tindakan mesum, atau aroma tidak sedap dan dengan pasangan yang tidak pantas, maka itu adalah urusan mekanisme di dinas sendiri. Adapun terkait dengan permasalahan ekonomi yang memberi keuangan selama itu, bahkan penempatan adalah kami yang saya berikan kepada Ibu Indah, maka seandainya tiap tahun mengeluarkan 10 juta, maka berarti saya sudah memberi nafkah lebih dari 10 tahun. Dan artinya bahwa tidak mungkin saya melepaskan begitu saja, sekalipun sudah cerai gugat. Yang digugatkan intinya apa, melainkan saya menuntut ganti rugi kompensasi sebesar 800 juta rupiah kepada IWW, ganti rugi atas kerugian muntaber lainnya. Keterangan soal gugat balik, saya tidak pernah memberi hak. Dikonfirmasi sebagai seorang suami bahwa IWW telah meninggalkan rumah tanpa izin, dan tentu hak-hak itu memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus yang menyangkut waskat jabatan dan diplomasi yang diperlukan. Itu sekiranya yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kepolisian, ya. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.